teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang connectedness. Nah, pembahasan kali ini kita akan mendudukkan dulu apa itu teori Gestalt. Nah, mungkin dari Ayah nih, teori Gestalt itu apaan? Keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Ya, benar banget tuh Ayah. Jadi teori Gestalt itu menjelaskan tentang keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Nah, di dalam teori connectedness itu ada dua nih, ada connectedness yang biasa sama yang uniform connectedness. Bedanya apa? Nah, kalau yang connectedness biasa itu dia menghubungkan antara objek yang berbeda dengan objek lainnya. Seperti kayak ini, lingkaran dihubungkan dengan persegi. Kata kuncinya itu element that are visually connected. Jadi visually connected itu adalah connectedness, are perceived as more related than element with no connection. Nah, bedanya sama uniform connectedness, kalau uniform connectedness itu awalnya ini nggak ada kotak nih. Jadi kita melihatnya, mempersepsikannya hanya bulat doang. Tapi setelah ada kotak ini, maka kita akan mempersepsikan, akan menggrouping ini yang di dalam kotak dengan ini yang di luar kotak, kayak gitu. Nangkep nggak, Ai? Iya, ngerti. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita punya contoh nih, apa itu teori connectedness. Yang pertama, nih, tahu nggak ini apa? Gelang. Nah, kalau ini diputus, kan jadi satu manik-manik kan. Nah, kalau kita gabungin sama tali, kita hubungkan dengan tali, itu akan membentuk sebuah gelang. Jadi kita nggak ada manik-manik lagi, tapi gelang gitu. Itu adalah teori connectedness. Nah, kayak gitu. Kalau ini Thomas. kereta. Nah, kalau ini Gerbong. Kalau ini Lokomotif. nah, ini sama nih, prinsipnya sama teori connectedness. Kenapa? Karena kita kalau melihat satu gerbong, kita hubungkan, nah ada pengaitnya kan kayak gini. Satu gerbong dihubungkan dengan gerbong lainnya, maka itu akan membentuk sebuah kereta api gitu. Jadi kita akan mengkoneksikannya menjadi sebuah kereta api kayak gitu. Nah, ini juga contoh lain nih dalam kehidupan mahasiswa. Kita kan sering nih disuruh bikin mind map kayak gitu ya. Gimana letak connectedness-nya itu? Ini ada center of topic, jadi dihubungkan dengan subbagian dari topik-topiknya. Jadi si mind map itu juga merupakan teori dari connectedness kayak gitu. Nah, ini nih Ais, kamu mau berkomentar nggak apa hubungan gambar ini dengan teori connectedness? Coba lihat dulu. Aku nggak tahu sih, tapi yang aku lihat di sini kayak ada 3 orang gitu, tapi yang duanya pacaran, terus yang satunya itu kayak jadi tetuil gitu di antara mereka. Oh, jadi hubungannya ada kayak gimana kita bisa lebih dispesifikin lagi? Kalau hubungin ke connectedness-nya, Kayak apa? kalau yang aku lihat di sini jadinya aku ngeliatnya tuh ada dua grup gitu. Yang satu karena yang ininya rangkulan. Oke, jadi benar nih teman-teman, yang teori connectedness di gambar ini tuh ada rangkulan. Jadi di dalam kehidupan sosial, nah kita kan kalau melihat anak-anak ya lagi main di tepi danau gitu kan, kita kalau dia nggak rangkulan kita akan mempersepsikan oh itu ada anak-anak main bertiga. Tapi kalau ada posisi rangkulan kayak gini, kita akan persepsikan bahwa yang rangkulan ini doang yang berteman, sedangkan yang ini tuh nggak berteman kayak gitu. Atau di contoh lain ada kayak cewek cowok nih lagi pegangan tangan kayak gitu kan, yang satunya rame gitu ya. Terus yang kita mempersepsikan yang pegangan tangan itu lagi pacaran, sedangkan yang lain tuh kayak apa ya, nyambung kayak gitu. Nah, yang tadi itu kan penjelasan mengenai contoh-contoh connectedness yang biasa. Sekarang ada nih contoh dari uniform connectedness. Contohnya itu misalnya ada pisang nih, semangka, ada alpukat ditaruh di atas meja. Terus kita pindahin ke sebuah keranjang. Nah, itu Ayo mempersepsikannya seperti apa? Aku jadi nyebutnya jadi buah-buahan. Nah, benar nih. Jadi kita nggak lagi menyebut itu pisang, itu semangka, itu alpukat, tapi kita lebih mempersepsikannya seperti buah-buahan kayak gitu kan.
Jadi udah ada jenis yang sama kayak gitu. Jadi uniform itu lebih menyatukan gitu. Si keranjang itulah yang menjadi connectedness-nya kayak gitu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, Ayah? Enggak. Oh ya, udah paham ya connectedness itu apa? Coba nih, connectedness itu apa? Jadi connectedness tuh ada dua, ada yang connectedness aja sama uniform connectedness. Kalau misalnya yang connectedness aja, dia tuh digabunginnya sama garis yang ada di tengahnya. Tapi kalau misalnya uniform connectedness, garisnya itu mengelilingi dia gitu. Kalau aku tangkap sih gitu. Oke teman-teman, untuk menambah pemahaman kita tentang teori connectedness, kelompok 5 akan mendemokan suatu alat tentang connectedness. Bisa dilihat di sini ada 4 alat peraga, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada 2 jenis alat peraga dari connectedness. Yang pertama itu ada connectedness yang mempersepsikan huruf N. Yang kedua ada connectedness yang mempersepsikan huruf U. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Pada kertas pertama, kita akan cenderung mempersepsikan gambar ini seperti persegi dan juga ada lingkaran di sini. Sedangkan pada alat peraga kedua, di sini kita sudah bisa menyebutkan nih ada huruf N. Karena apa? Karena di sini udah terbentuk connectedness yang dihubungkan oleh garis-garis seperti ini. Nah, untuk percobaan kedua, kita akan mengetes lagi partisipan untuk mencoba menjawab, mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar ini. Nah, hipotesis kami menyatakan bahwa partisipan akan menjawab di sini ada persegi dan ada lingkaran seperti itu. Sedangkan untuk alat peraga yang keempat, teman-teman partisipan akan menjawab adanya huruf U seperti yang terlihat di sini, karena sudah terhubung dengan connectedness garis-garis ini. Nah, dalam percobaan kami akan memberikan waktu 5 detik untuk masing-masing alat peraga ini. Nah, mungkin di percobaan pertama ini akan memerlukan waktu lebih dari 5 detik karena partisipan akan mencoba mengasosiasikan apa yang ia lihat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan untuk alat peraga yang kedua, ini mungkin dari segi waktu partisipan lebih cenderung untuk singkat dalam menjawab dari segi waktunya, karena di sini udah ada connectedness yang menghubungkan lingkaran-lingkaran ini sehingga membentuk huruf N kayak gitu. Nah, untuk mencoba alat kita ini, kita akan mengundang salah satu partisipan. Silakan, ayo. Oke, kita langsung aja mengadakan percobaan. Di sini udah ada partisipan bernama Aya. Nah, Aya akan kami minta untuk menyebutkan apa saja gambaran yang ada di dalam keempat kertas ini ya. Dalam satu kertas ini membutuhkan waktu 5 detik untuk Ayah bisa menjawab, oke? Oke. Siap Ayah? Siap. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada persegi, terus Ya, di sini ada oke. banyak bulatan. Oke. Waktunya 5 detik lebih. Lanjut ke alat peraga kedua. Ini sama rule-nya sama percobaan pertama. Sebutin aja apa yang Ayah lihat, oke? 1, 2, 3. Ya, ayo ya. Sekarang bulatannya udah ada garisnya jadi bentuk huruf N, terus ada persegi juga banyak. Oke. Nah, sebenarnya mau jelasin dulu nih. Sebenarnya dua kertas ini tuh mempunyai pola yang sama sebenarnya. Nah, di sini bisa terlihat ini sebenarnya huruf N sama kayak ini. Tapi yang membedakannya adalah yang pertama, kertas pertama ini lebih cenderung ke similarity. Jadi Ayah mempersepsikannya
ada bentuknya sama nih, ada lingkaran, ada persegi kayak gitu. Tapi di kertas kedua, Ayah udah bisa menyebutkan, oh ini huruf N. Karena apa? Karena di sini udah ada connectedness berupa garis-garis yang menghubungkan. Jadi Ayah udah bisa mempersepsikan bahwa ini adalah huruf N. Nah dari segi waktu, tadi tercatat untuk kertas pertama itu Ayah membutuhkan waktu lebih lama gitu. Kira-kira 5 detikan lebih. Tapi kalau di percobaan kedua ini, karena udah ada connectedness, garis-garisnya ini, Ayah lebih cepat gitu. Kira-kira 4 detik tadi udah disebut kalau itu huruf N kayak gitu. Nah mau coba lagi nggak? Mau. Oke. Nah, kita lanjut nih ke percobaan kedua. Sama sih instruksinya sama percobaan pertama. Ayah akan menyebutkan dan mendeskripsikan apa aja yang ada di kertas-kertas ini, gambar apa aja gitu ya. Dalam setiap kertas itu membutuhkan waktu, kami sediakan waktu 5 detik, oke? Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. U. Oke. Lebih cepat dari hasil percobaan pertama. Yang kedua. 1, 2, 3. U. Oke, sip. Nah, karena ini udah percobaan kedua, jadi ada pengalaman kan dari percobaan sebelumnya. Nah, pada percobaan ini bisa dilihat Ayah udah nggak lagi mempersepsikan gambar ini seperti persegi dan lingkaran, tapi udah mulai mencoba, oh ini U kayak gitu, karena udah ada pengalaman dari huruf N sebelumnya. Sedangkan untuk percobaan yang kedua ini Ayah bisa lebih tahu nih, lebih peka, oh ada U kayak gitu, langsung aja nyebut U, dan waktunya itu 1 detik udah ketebak gitu kalau U. Wah gitu kan, jadi pengaruh pengalaman juga penting kayak gitu. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan mengenai teori connectedness dari kelompok 5. Dadah.